Ngobras, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Ngobras. Pada hari ini masih bersama saya Alvinur Aini. Pada kali ini segmen eee, kisah inspiratif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Haji Ridwan MAG. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk-sibuknya di kampus ya Pak sekarang ya? Ya kebetulan lagi ada inspektorat. Jadi beliau selain aktif di akademik, beliau juga aktif di organisasi, baik organisasi di kampus maupun organisasi di luar kampus, di masyarakat. Mungkin nanti kita akan banyak mendapatkan, cerita-cerita yang akan menggugah motivasi ya, menggugah semangat kita untuk bisa aktif di akademik juga aktif di organisasi juga. Mungkin bisa langsung diceritakan sejak organisasi di, perkuliahan dulu Oh, Pak, gimana Pak? iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. diberi kesempatan, panggung untuk Kobras ini. Ya, katanya berbagi cerita ya, meskipun ya cerita saya mungkin tidak sebanyak cerita orang lain, tapi ya ada cerita yang bisa saya ceritakan, kira-kira begitu ya. Kait dengan tadi ya, perkuliahan. Jadi saya ini memang dari background pendidikan ya, terlahir dari pendidikan agama dulu dari MI, MTS, Aliyah, kemudian IAIN. Jadi kayaknya linear lah di pendidikan agama ya. Linear banget Pak. Iya, jadi dulu MI di rumah, MTS-nya di pesantren Al Hikmah Benda, lalu Madrasah Aliyah Salafiyah Sapiyah Tebireng, Jombang. Jadi 6 tahun lah pesantren, kemudian ambil kuliah S1 di Fakultas Syariah IAIN Wali Songo, Semarang. Ya, saya memang dulu mungkin jadi aktivis lah ya, aktivis kampus, baik ekstra kampus maupun intra. Dulu saya di Fakultas Syariah, kalau di kampus saya dulu pernah jadi ketua FORSI ya, Forum Sajian Ilmiah. Ini yang satu komunitas mahasiswa yang concern di bidang pengembangan akademik di Fakultas Syariah. Kemudian saya di fakultas itu juga menjadi salah satu wakil ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syariah, kemudian juga wakil ketua Senat Mahasiswa Institut, itu di intrakampus. Di ekstra kampus saya juga aktif dan saya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, mulai dari wakil ketua Rayon Syariah, kemudian wakil sekretaris komisariat, kemudian ketua umum PMI cabang Semarang, dan terakhir saya karir di PMI itu salah satu wakil ketua koordinator cabang Jawa Tengah. Keren banget Pak. Jadi ya memang hidup saya ketika ada mahasiswa banyak dihabiskan dengan dunia aktivitas organisasi ya, baik di intra maupun di ekstra. Saya sih merasa ya proses-proses di organisasi ini adalah proses untuk melakukan pendewasaan diri, karena organisasi itu adalah ajang untuk improvisasi potensi diri dan sekaligus juga mengasah kemampuan berorganisasi dan tentu berkomunikasi. Jadi saya merasa bahwa sebenarnya kebesaran orang, kira ini menjadi kaidah umum ya, kebesaran orang itu tidak bisa sendirian, pasti dengan banyak orang dan prosesnya harus berorganisasi. Jadi tidak ada satupun tokoh yang lahir ya, karena sendirian. Karena itulah maka saya melihatnya organisasi itu sebagai instrumentasi pengembangan diri, baik pada tataran pengembangan akademik ya, maupun pada tadi organisasi dan berjejaring. Karena itulah aktivitas di samping akademik ya juga aktivitas organisasi. Ya alhamdulillah saya sih waktu itu selesai 5 tahun, 10 semester. Tetapi untuk
ukuran waktu itu ya, itu Untuk waktu termasuk itu cepat. singkat. Iya, termasuk agak cepet lah gitu kan, karena rata-rata selesai di semester 11 gitu kan. Jadi aktif di organisasi tidaklah menjadi alasan pembenar bahwa harus selesai berlama-lama, kira-kira gitu. Berarti harus ada keseimbangan antara akademik dan organisasi gitu nggih, Pak? Ya, Kalau dan kalau secara pencapaian gitu, Pak, karir akademik sama karir mhm, organisasi itu yang paling puncak apa gitu, Pak? Puncak karir akademiknya apa, karir ketika organisasi apa itu, mahasiswa apa maksudnya ketika ketika mahasiswa mungkin di bidang akademik jenengan pernah, apa, oh berjasa iya, gitu. ya mungkin dapat beasiswa ya. Dulu ada beasiswa Super Semar itu ya, itu adalah juga bagian dari apa namanya, rekognisi secara akademik karena memang persyaratannya antara lain adalah IPK. Jadi saya pun waktu itu IPK saya lulus itu 3,4 ya, untuk ukuran Ukuran waktu itu. waktu Ya itu lumayan udah tinggi, tinggi apalagi banget. aktivis lah kira-kira itu. Jadi ya lumayan gitu kan dan tentu akhirnya berpulang pada ini ya, berpulang pada kemampuan orang untuk me-manage waktu ya, membagi waktu ya, hingga tepat ya kuliahnya jalan, aktivitas juga jalan. Karena saya juga selalu ngajak kepada mahasiswa ya, kita jangan jadi, aktivis pekerja, tidak hanya aktivis pekerja, yang bisanya hanya menjadi event organizer. Tapi kadang ketika ditanya orang ini bicara tentang apa, nggak paham gitu kan. Nah, maka harus ini, harus melakukan penguatan di bidang intelektualitas ya, dan karena itu samping apa ya, worker, pekerja, tapi juga konseptor. Nah ini yang saya kira, pada titik ini harus ada keseimbangan, keseimbangan antara kemampuan berorganisasi, technical skill, tetapi juga pada pengembangan intelektual. Sehingga tadi, aktivis bukan sekedar pekerja tadi yang kemudian fungsinya sebagai event organizer, tapi kadang ditanya tentang kegiatan apa tidak tahu substansinya lah ya, jangan sampai begitu gitu kan, jadi mhm, Kalau untuk sekarang di, masyarakat itu mhm, jenengan, punya aktivitas apa di iya, masyarakat? ya saya kira itu tindak lanjut ya ataupun kemudian bagian yang tak terpisahkan dari proses berorganisasi ya tentu punya darah berorganisasi itu akan selalu mengalir karena itu apa, bagian yang tak terpisahkan dari gaya hidup ya, orang untuk berorganisasi. Saya kira dimanapun aktivis akan selalu bergerak gitu kan. Ya dan alhamdulillah selama saya di Purwokerto ini kan tahun 2000, jadi ini 21 tahun lah ya, hampir 21 tahun ya. Ya sampai hari ini saya aktif di masyarakat melalui NU ya, di PCNU. Saya dulu pertama itu di PCNU sebagai pengurus lembaga konsultasi dan bantuan hukum, kemudian, ketua Lakpesdam, kemudian ketua LBM, Lembaga Bahsul Masail, dan yang sekarang ini adalah ketua Lazisnu, Lazisnu. Jadi itu di NU, kemudian di FKUB juga, eee, sebelumnya wakil ketua, sekarang dewan pakar, kemudian di MUI 2 periode Sekum, sekarang wakil ketua 1 itu Wah, kan. keren Iya, banget. dan ya sekarang punya kesibukan baru ya, ngasuh pondok pesantren. Kira-kira itu. Saya kira itu juga bagian yang tak terpisahkan dari eee, apa, gerak dulu di mahasiswa ya, tadi, apa namanya, bakat ataupun kebiasaan berorganisasi itu saya kira tidak akan pernah mati dan akan selalu menjadi apa, menjadi panggilan jiwa ya untuk selalu juga memberikan kontribusi dalam dinamika kemasyarakatan. Jadi yang namanya skill berorganisasi itu harus diasah ya dari semenjak kecil ya, Pak? Mhm, Nggak kemudian tiba-tiba tua langsung di masyarakat aktif iya, gitu kan harus perlu belajar lama ya, Pak? iya, Jadi biar karena bisa biar bisa, eee, langkah-langkahnya tepat. ya, ya karena hidup ini kan proses ya, tidak ada yang instan gitu kan. Bagaimana tadi, orang sukses atau menjadi besar gitu kan, itu karena berproses gitu. Dan saya kira setiap orang harus setia dengan proses itu, ya. Kesetiaan terhadap proses kalau bahasa agamanya istiqomah.
kata ulama itu dalam maqalah itu disebutkan istaqim tajidil karomah. Istiqomahlah engkau dalam pekerjaan, dalam apapun, tajidil karomah, maka engkau akan menemukan kemuliaan. Kemuliaan itu bisa macam-macam bentuknya ya, kesuksesan dan berbagai halnya lah itu kan. Jadi konsistensi, istiqomah, mudawamah ya, itu menjadi kata kunci gitu kan. Jadi Rasulullah ada juga sabda atau hadis Rasulullah ya, apa namanya, sedikit ya, mudawamah itu akan menjadi kekuatan wa in qalla, meskipun sedikit, tapi terus-menerus itu akan menjadi kekuatan. Kekuatan itulah dalam bentuk karomah, kalau dalam bahasa Jawanya menjadi keramat. Ingin keramat, istiqomahlah. Kira-kira gitu. Untuk, ini kan kegiatannya padat banget, Pak, sibuk ya, entah itu di kampus, kadang juga perjalanan dinas gitu ya, Pak, terus aktivitas di luar yang banyak, mungkin ngisi kalau di Ramadan ini kan banyak, suruh ngisi ceramah gitu, tausiah Ramadan gitu ya, Pak. Mhm. Cara membagi waktu dan cara menjaga kesehatannya itu gimana, Pak? Kan padat banget, istirahatnya kapan gitu, Pak. Mungkin bisa dibagi tipsnya, Pak? Ya hidup ini kan semua ada ukurannya ya, ada takarannya gitu kan. Nah, yang penting kita mengikuti aja ukuran. Kenapa orang itu kemudian sampai drop atau kemudian mungkin sakit ya, itu, bisa juga karena melampaui kemampuan takarannya itu. Jadi, ya kita perlu me-manage waktu dan kemampuan secara fisik kita gitu kan. Dan yang paling tahu tentang kita kan kita masing-masing gitu kan. Nah, saya kira, eee, disitulah letak kekuatan seseorang. Jadi pertama mengenali potensi diri, kemampuan diri, lalu mengambil posisi yang tepat, termasuk juga kan misalkan orang, eee, misalkan banyak tawaran nih ya, tawaran, tapi kemudian yang banyak itu kan juga harus diukur, apakah saya bisa melakukannya? Kalaupun bisa, apakah sesuatu yang dipaksakan apa tidak? Jadi, saya kira tadi itu, kita melakukan sesuatu itu dengan takaran yang kita miliki. Nah, kalau itu bisa dilakukan, ya insya Allah akan ada keseimbangan dan keseimbangan itu kan menjadi kata kunci orang bisa hidup sehat, orang bisa kemudian sukses dan itu penting itu kan. Jadi kemampuan mengenali kemampuan diri sekaligus juga, mengenali potensi diri itu menjadi penting. Karena kan, pasti banyak kesibukan di luar, kemudian peran dari keluarga sendiri gimana, Pak? Apakah rela, Bapak pergi-pergi terus gitu atau ada peran tertentu dari keluarga, entah itu istri, entah itu anak, atau orang tua mungkin, Pak? Iya, kata orang ahli kan bilang, "Di balik kesuksesan seorang suami pasti ada perempuan hebat." Kan gitu kan. Itu siapa sajalah gitu ya. Meskipun saya kira batas-batas kesuksesan menjadi menjadi relatif, tetapi paling tidak bahwa, ya tadi, support dari semua pihak itu adalah kata kunci orang untuk meraih kesuksesan. Itu yang saya katakan di awal bahwa tidak ada orang sukses karena dirinya sendiri, pasti ada kontribusi orang lain. Ya kebetulan istri saya juga dulu aktivis jadi pahamlah tentang bagaimana organisasi dan konsekuensi berorganisasi itu. Saya kira ini juga menjadi modal ya, menjadi modal untuk kemudian bersinergi dengan perannya masing-masing. Kebetulan istri saya juga aktif juga gitu. Jadi ya sama-sama memahami dan tentu ya di sini untuk berbagi peran tadi, ya, berperan. Saya kira fleksibel ya kalau di rumah itu kan, bisa aja kan suami mengambil perannya istri, bisa nyapu, bisa bisa nyuci juga saya kira sesuatu yang tidak aib. Bahkan kan Nabi kan juga begitu kan ya, mengerjakan pekerjaan rumah, pekerjaan istri itu biasa. Jadi fleksibilitas dalam pengelolaan rumah tangga itu saya kira juga menjadi kata kunci untuk membangun kebersamaan. Ya saling memahami. Kalau dari anak sendiri, Pak, ada tuntutan nggak? "Ayah jarang di rumah," gitu mungkin? Saya kira karena sudah terbiasa jadi paham. Oh, sudah paham. Iya, sudah paham itu. Kalau dari orang tua mungkin dari dulu, dari
dari Pak Ridwan kecil orang tua mendorong atau mengarahkan untuk jadi seperti ini mungkin gitu, Pak? Tidak ya, orang tua itu ya pokoknya sekolah, pokoknya mondok, dulu gitu aja. Nah, mau mau bagaimana, ya saya orang desa kan ya, saya orang desa pokoknya tahunya orang tua pokoknya ngaji, ya mondok, sekolah, sing temenanan, gitu aja. Tidak, karena saya kira filosofi orang dulu kan belajar yang penting kan belajar ya, thalabul ilmi kan, apa namanya, izalatil juhalah itu kan. Soal nanti bagaimana, ya pada akhirnya kemudian yang bersangkutan atau anaknya yang kemudian mengambil pilihan. Tapi saya, apa namanya, memahami bahwa setiap orang tua pasti punya harapan bahwa anaknya kelak itu haruslah anak yang bisa dibanggakan. Itu yang nah, itu yang keyakinan saya dan saya kira mungkin juga semua orang tua berharap begitu. Maka saya selalu ingin pada saatnya harus bisa menjadi kebanggaan orang tua. Sehingga ketika orang tua cerita tentang anaknya, itu ada sesuatu yang dibanggakan yang dia cerita dengan orang lain gitu loh. Nah itu yang, apa namanya, saya kira poin yang kemudian memotivasi saya untuk selalu bisa, apa ya, menjadi kebanggaan orang tua itu. Jadi waktu ketika, dapat beasiswa itu orang tua itu kan bisa cerita ke mana-mana, "Ya anak saya dapat beasiswa," gitu. Itu kan sebenarnya sisi yang kemudian ada kebanggaan yang kemudian orang tua itu menceritakan itu kepada orang lain misalkan. Itu sisi kecil ya, dan saya kira membuat bahagia orang tua kan bagian dari ibadah gitu kan. Oke. Jadi pembuktian bagaimana kita menggunakan apa, dana yang diberikan orang tua adalah prestasi. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Ridwan untuk sobat ngobras semuanya supaya, ada keseimbangan antara akademik dengan aktivitas di luar akademik gitu, Pak, mungkin ada? Ya, pertama bahwa kita tidak selalu akan menjadi mahasiswa, karena itu harus ada planning yang jelas. Saya misalkan ketika S3 ini, saya kan relatif cepat, jadi saya 2,5 tahun selesai doktor saya, gitu kan. Nah itu karena saya persiapkan betul ya, sebelum apa namanya, sebelum kuliah S3 itu saya persiapkan betul. Saya kira sama ya, di level manapun S1, S2, S3, yang penting perencanaan yang matang gitu kan, dan dengan perencanaan yang matang itu maka semuanya nanti akan terukur. Bahkan sampai kita bisa mengevaluasi, "Oh apakah perencanaan saya ini tercapai apa tidak?" Itu kan ada perencanaan gitu kan. Ya karena itu tidak bisa orang hidup mengalir, yang penting mengalir itu tidak bisa. Hidup itu harus direncanakan, "Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Itu sebenarnya ayat manajemen ya, bagaimana bahwa kita hidup ini harus direncanakan dan merencanakan hidup adalah bagian dari karakteristik pribadi orang yang bertakwa. Saya kira agama sangat clear sekali itu. Sehingga, ya mari kita pada level manapun ataupun di posisi apapun ya, semuanya harus direncanakan dengan baik dan perencanaan yang baik akan menjadi kunci kesuksesan seseorang. Terima kasih, Pak. Oke sobat ngobras, demikianlah ngobrol kita dengan Bapak Ridwan, Bapak Warek 2 YIN Purwokerto. Jadi, kita sebagai mungkin yang sebagai mahasiswa nih, harus memanfaatkan sekali ya, selain harus pinter di akademiknya juga harus pinter berorganisasi supaya ada pengembangan skill ya, Pak, Mhm. pengembangan diri, nggak cuman pinter dalam menghafalkan materi, tetapi juga pinter dalam, perorganisasian. Kemudian juga, kesuksesan itu tidak lepas dari peran orang-orang di sekitar kita, utamanya juga keluarga. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih Bapak Ridwan atas Oke, kehadirannya sama-sama. dan Iya. sharing-nya, ditunggu lagi besok kalau ada jadwal di Insyaallah, podcast. siap. Demikian sobat ngobras, jangan lupa tonton terus podcast Ngobras Fakultas Dakwah YIN Purwokerto setiap hari jam 5 di YouTube-nya Fakultas Dakwah YIN Purwokerto. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.